Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat pemburu kisah dimanapun kalian berada, malam hari ini kita jumpa lagi di Mystery Zone. Dan hari ini kita akan menyajikan satu kisah Kang Surya. Kang Surya masih ingat beberapa hari yang lalu kita makan nasi goreng? Oh iya, waktu kita kumpul-kumpul kapan itu ya Pak Cek ya? Dan kita mendapatkan satu kisah dari Pak Kusnan, penjual nasi goreng yang waktu itu kita sempat makan bareng ya. Tapi kejadiannya sudah cukup lama kayaknya ya. Ya, kejadiannya sudah cukup lama, jadi sekitar tahun 90-an. Ini kisah Pak Kusnan pada saat itu masih mendorong Kang gerobaknya. Tapi sekarang kan sudah jadi warung kan. Sudah jadi warung sekarang alhamdulillah. Tapi ini kisah dari Pak Kusnan ini sewaktu beliau masih menjadi pedagang nasi goreng keliling. Dan ini kisah di salah satu kota di Jawa Timur saja yang terjadi di tahun 90-an. Bagaimana kisahnya? Monggo Kang Surya. Oke Pak Cek, terima kasih. Jadi ini Pak Kusnan ini waktu awal-awal merintis usaha jual nasi goreng keliling. Jadi pada waktu itu mungkin ya Pak Kusnan masih awal-awal jualan nasi, jadi dia hanya berkutat di beberapa desa, berkutat di beberapa kampung, keluar masuk kampung dari jam 7 malam sampai habis nasi gorengnya. Kadang-kadang ya sampai jam 12, kadang sampai jam 1, atau bahkan kalau lagi tidak seramai biasanya ya pulang jam 2 dini hari itu pun masih ada sisa nasi di gerobaknya. Sampai pada akhirnya pada suatu malam Pak Kusnan ini mungkin sedang santai ya, menuju pertigaan atau perempatan sebelum balik, perempatan yang tempat dia nongkrong gitu sambil ngabisin nasi goreng ketika jam-jam di atas jam 12 gitu. Dia itu melewati beberapa perumahan yang gedong itu, ya rumahnya sih memang bagus-bagus ya, tapi kok hampir beberapa rumah itu sepi semua. Katanya zaman segitu mungkin ya beberapa rumah yang 2 lantai sudah dianggap rumah gedongan Pak Cek tahun-tahun segitu. Akhirnya sampai pada suatu ketika ada orang yang manggil gitu, beli nasi Pak, Mas gitu. Pak Kusnan itu tola-tole kesana kemari. Ternyata di salah satu rumah itu ada kayak apa ya, ibu-ibu atau masih muda lah, mungkin perempuan muda lah, itu di luar rumah, keluar dari pintu pagarnya. Akhirnya wah ini rezeki nih, tumben kok jam sekian masih ada orang beli gitu. Akhirnya Pak Kusnan pun balik mendorong gerobaknya mendekati yang mau beli itu. Terjadilah dialog dengan mereka. Nasi goreng 5. Pedes apa enggak Bu? Ya ini kan nasi goreng biasa atau ya biasa aja deh, nanti kasih cabai aja. Cuman 1 ya Mas, jangan dikasih bawang putih, bawang merah enggak, semua bawang enggak usah. Garam sama minyak bumbu aja ya. Hanya pakai telur Bu ya. Akhirnya dibuatkan lah. Setelah itu selesai semua, biasanya kan ada yang dikasih kecap, saus gitu. Ini putihan apa enggak masalah Mas, kasih saus, kasih apa aja enggak apa-apa. Ya kayaknya sih mungkin Pak Kusnan waktu itu ya semangat ya, karena nasi gorengnya memang tinggal 5 porsi, kok tiba-tiba diborong semua. Ibu itu minta 5 porsi, ya sudah, akhirnya dilayani. Selesai langsung dibayar seketika itu juga sama ibunya, bungkus 5. Wah seneng akhirnya Pak Kusnan pun balik, nggak jadi nongkrong di pertigaan tempat dia mau pulang karena memang sudah habis nasinya. Akhirnya besok lagi dia coba lewat, ya memang nggak mesti, nggak tiap hari dia bisa lewat sana. Kalau misalkan dia nasinya habis sebelum pulang ya nggak jadi lewat perumahan sana. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian dia lewat ke perumahan itu, rumah itu kayaknya sudah nunggu. Jadi dipanggil sama ibu-ibu, Mas masih ada? Masih Bu, bungkus ya 7. Oh iya 7. Jangan lupa ya nggak pakai bawang.
seperti kemarin. Oh ya, dibuatkan sama Pak Kusnan. Jadi ya Pak Kusnan belum menyadari. Setelah selesai membuat nasi goreng dia baru sadar, iya porsinya pas 7 ya. Ya sudah selesai, dibayar. Jadi ya Pak Kusnan ini waktu itu ya mungkin dianggap rezekinya dia gitu ya. Akhirnya sampai beberapa waktu kemudian dia lewat sana lagi, ibu itu juga tengah malam keluar rumah pesan nasi goreng 5 bungkus, ya 5 bungkus, dan kebetulan memang ya masih ada sisa sedikit nasi gitu. Akhirnya sama Pak Kusnan digoreng semua, ditambahkan ke 5 bungkus itu. Jadi ya kok ya kalaupun ada sisa itu nggak sampai 1 porsi gitu loh. Akhirnya dijadikanlah 5 porsi itu semua buat ibu itu. Bu, ini ditambahi ya Mas? Iya Bu, sekalian saya mau pulang. Oh iya makasih ya. Akhirnya langsung. Jadi ya Pak Kusnan ibaratnya kalau misalkan apa ya, kalau malam-malam gitu lewat situ misalkan masih ada gitu ya, kadang-kadang dipanggil, kadang-kadang enggak. Mungkin dia berpikir ternyata ya salah satu rumah ini kayaknya nggak pernah masak malam ini, kalau malam kok nunggu orang lewat gitu. Akhirnya pada suatu hari ya mungkin waktu itu Pak Kusnan mungkin banyak ya, jadi banyak yang beli, akhirnya dia agak kecapean gitu, masih ada sisa nasi entah berapa, entah 3 atau 4 porsi. Lewat sana siapa tahu ibu itu nanti manggil gitu. Akhirnya ya Pak Kusnan pun melihat jam tangan, oh iya masih jam 12. Biasanya sih menjelang dini hari lewat sana sambil pukul-pukul wajannya minyak goreng itu, mesti ibu itu keluar gitu pikirnya. Akhirnya Pak Kusnan pun waktu itu coba melewati perumahan yang gedongan itu sambil tujuannya ya ke pertigaan. Kalau misalkan di situ nggak ada orang beli ya dia nungguin di pertigaan. Kalau misalkan sampai jam 2-an tidak ada yang beli ya akhirnya ya terpaksa pulang gitu. Nah akhirnya pada waktu itu dia terus menyusuri jalan perumahan itu sampai akhirnya mendekati rumah yang pelanggan ibu-ibu atau mbak-mbak itu. Ya dia berhenti di sana, dipukul kayak wajan tempat goreng nasi itu, teng 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 teng. Oh iya beneran, kayak ada suara pintu pagar bunyi gitu, kayak beratnya kret gitu. Ya akhirnya ternyata beneran wanita itu keluar lagi. Nasi gorengnya masih ada. Oh iya Mbak masih ada ya, mungkin karena sudah akrab gitu. Tinggal berapa? 3. Oh iya 3 seperti biasanya ya. Oh iya gitu, hanya dibuatkan. Ya mungkin karena waktu itu Pak Kusnan itu ya mungkin capek atau apa, dia itu bikin itu wes secepatnya wes, yang penting segera pulang, segera kepikiran bisa istirahat di rumah. Nasi yang mungkin 3 porsi lebih sedikit itu ya langsung dimasukkan semuanya, terus kayak telur juga langsung dibuatkan semuanya, bahkan ngasih bumbu-bumbu itu kayak sudah hafal gitu, kadang-kadang ya dilebih dikit lah biar agak sedap mungkin gitu bayangannya Pak Kusnan. Selesai semua dibungkus, kemudian dibayar. Nah, akhirnya pembeli itu, wanita itu masuk. Nah Pak Kusnan pun ya bersyukur, wah syukur deh wis habislah hari ini, jadi ya nggak perlu harus mangkal ke pertigaan lagi. Dugaannya bener, kalau masih ada sisa lewat perumahan sini mesti diborong sama yang punya rumah ini. Akhirnya dia pun sambil membersihkan wajan, membersihkan bekas gorengan, termasuk kayak potongan-potongan bawang yang berserakan di meja gerobaknya, dibersihkan, dibuang ke kantong sampah gitu. Tiba-tiba kok seperti ada suara angin gitu. Anginnya itu ya hanya di area Pak Kusnan aja. Pak Kusnan kok hawanya kok tiba-tiba dingin gini ya. Ya waktu itu kan dia hanya pakai kemeja lengan panjang aja, jadi ya mulai terasa dingin, kayak merinding gitu. Bahkan lampunya itu kayak lampu petrolnya kayak minta dipompa lagi gitu. Kok tumben, masa ini mau hujan atau apa gitu. Padahal nggak lama dia hanya cuma bersihin bekas gorengan saja sambil potongan-potongan daun-daun bawang dan lain sebagainya dimasukkan. Kok tiba-tiba cuacanya berubah gitu, tadi baik-baik saja. Terus sayup-sayup dari jauh itu kayak ada suara, Mas, kok kayak suaranya ibu tadi, tapi kok suaranya dari dalam rumah gitu. Pak Kusnan diem aja.
Mas, tadi kelupaan ya. Pak Kusnan pun bingung. Ya, ada apa Bu? Dia noleh ke belakang. Tadi kelupaan kayaknya ya. Nasi gorengnya kok dikasih bawang. Saya kan nggak suka bawang gitu. Diam Pak Kusnan. Dan ketika dia mau menoleh mencari sumber suara, ternyata di pintu gerbang itu sosok wanita yang biasanya membeli itu kok sepertinya berdiri di tengah-tengah pintu. Jadi kayak menembus pintu gerbang gitu. Dan yang paling membuat Pak Kusnan terkejut ya, ternyata wanita yang selama ini dilihat seperti ibu-ibu biasa itu kok wajahnya itu seperti hanya rata pucat gitu, nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulutnya juga, ya hanya seperti kayak tertutup kulit gitu saja. Dan tahu-tahu Pak Kusnan rasanya langsung tubuhnya lemas, mungkin karena ketakutan juga kaget, terus dia jatuh pingsan seketika itu juga. Akhirnya entah berapa lama Pak Kusnan juga nggak tahu, dia dibangunkan, dia sadar. Di situ sudah ada beberapa orang laki-laki ya, mungkin nggak tahu entah orang ronda, entah orang kampung dekat situ. Dia dibangunkan. Saman kecelakaan atau apa kok jatuh di pinggir jalan gini. Pak Kusnan setengah sadar. Sementara gerobaknya juga masih baik-baik saja gitu. Dikira orang-orang dia mungkin kalau zaman dulu katanya itu dikompas apa di target atau dimintai uang terus dipukuli sama orang, mungkin mau dicuri gitu, atau kalau enggak dikira kecelakaan, dikira korban kejahatan lah waktu itu. Akhirnya Pak Kusnan cerita, loh enggak, saya tadi itu habis ngelayani orang beli nasi goreng, terus kok tiba-tiba ada penampakan wanita, mukanya itu kok nggak ada mukanya gitu. Orang-orang kaget loh. Waduh, kalau daerah sini memang kalau malam itu agak horor Mas, cuman ya orang-orang di rumah ini aja nggak pernah keluar gitu. Ini pun rumah-rumah banyak yang kosong, paling ya hanya diisi hanya orang-orang yang tertentu saja, terus pulang ya nggak mungkin keluar-keluar. Emang rumah mana yang beli, kenapa nggak minta tolong ke sana? Ya ini di depan rumah ini yang beli. Terus orang juga bilang, kalau rumah ini sudah lama kosong kok Mas, paling ya terisi hanya dua rumah dari sini sebelah sana. Kalau ini emang sudah kosong dari dulu katanya orang-orang. Pak Kusnan pun heran. Sudah gini aja wes, ayo diantar aja kita ke sana, nanti istirahat dulu, nggak usah keburu pulang. Rumahnya mana, kalau misalkan masih kaget kita antar pulang katanya orang-orang. Kayaknya mungkin ya orang-orang ronda atau apa gitu. Akhirnya dia minum dulu menenangkan pikiran, dan Pak Kusnan ceritanya baru menyadari ternyata rumah di sana itu memang kondisinya sudah, pagarnya sudah berkarat semua, karena Pak Kusnan nggak pernah lewat situ siang hari, jadi lewatnya situ kira-kira ya setelah jam 12 malam lah. Jadi dia nggak menyadari kalau di rumah itu ternyata sudah lama nggak ditinggali. Jadi ya itu tadi mungkin Pak Kusnan kelupaan itu aja, tidak membuatkan sesuai orderan, akhirnya dikomplain itu. Ya itu menarik sekali ya, kita dengar cerita dari Pak Kusnan itu sangat menarik sekali. Kenapa? Ya karena beberapa kali order dari penghuni rumah kosong tadi itu kan nggak menyadari gitu loh, Pak Kusnan itu. Ya dia baru nyadarnya dia menyadar ketika keliru orderan. Ketika keliru order, dan ya mungkin salah satu mungkin pantangan mungkin Kang Surya. Cuman yang syukurnya Pak Kusnan ini kemarin cerita itu dia nggak pernah mencoba menghitung penghasilannya, apakah itu uang beneran atau enggak selama ini. Itu yang kan kita lupa juga nggak tanya. Kita juga nggak tanya itu. Tapi kalau biasanya kan kalau ada pembeli kayak gitu biasanya berubah jadi daun atau berubah jadi kertas atau mungkin tanah. Tapi kayaknya ini baik-baik saja Pak Kusnan ini. Ya mungkin. Atau bukan Pak Kusnan sendiri nggak menyadari. Ya itu nggak tahu, mungkin lain waktu kita samperin warungnya kita tanya lagi, barangkali punya cerita lain. Oke. Dan itu juga mengingatkan kita supaya tetap hati-hati ya Kang Surya ya. Iya betul. Dimanapun tempatnya dan kapanpun itu kita harus tetap banyak-banyak berdoa. Betul. Oke, terima kasih Pak Kusnan atas kisahnya, sangat menarik. Dan untuk sobat pemburu kisah, terima kasih telah mendengarkan fragmen kali ini, cerita hari ini.
Jangan lupa untuk like, subscribe, serta tinggalkan komentar di bawah. Oke, dan ikuti terus cerita-cerita kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.